3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya dengan Runi Rismayanti dan rekan saya Irma Suryani akan mempresentasikan tentang penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Independensi Kualitas Audit dan Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Standar profesional akuntan publik menyuratkan bahwa laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan audit merupakan suatu media yang sangat penting dalam akhir pelaksanaan audit karena mencakup pernyataan pendapat auditor serta berbagai temuan yang mendukung pernyataan pendapat tersebut untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan kesimpulan laporan keuangan audit. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apakah independensi auditor berpengaruh terhadap laporan keuangan? Yang kedua, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap laporan keuangan? Yang ketiga, apakah corporate governance berpengaruh terhadap laporan keuangan? 1.3 Tujuan penelitian. Menganalisis apa pengaruh independensi auditor, kualitas audit, dan corporate governance terhadap suatu laporan keuangan. Selanjutnya 1.4 Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama ruang lingkup hanya meliputi corporate governance. Yang kedua, informasi yang disajikan yaitu mengenai independensi dan kualitas audit terhadap laporan keuangan. Selanjutnya 1.5 Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat secara praktis untuk memberikan bukti mengenai pengaruh independensi, kualitas auditing, dan corporate governance terhadap suatu laporan keuangan. Untuk manfaat yang kedua, manfaat secara teoritis untuk mengembangkan ilmu tentang penelitian yang berhubungan dengan pengaruh independensi, kualitas auditing, dan corporate governance terhadap suatu laporan keuangan. Bab 2 yaitu membahas tentang tinjauan pustaka. 2.1 teori. Teori yang pertama, independensi. Menurut Arens dan Leobeck, tahun 1997 mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai pengguna cara pandang yang tidak bias. Dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut dapat pelaporan hasil temuan audit. Teori yang kedua yaitu kualitas audit. Kualitas audit menurut Kristiawan dalam Singgih dan Bawono tahun 2009 mengungkapkan kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu independensi dan kompetensi. Kristiawan tahun 2005 dan merupakan faktor penentu kualitas audit dilihat dari sisi auditor. Ada 3 standar auditing yang telah ditetapkan, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan. Untuk teori yang ketiga, corporate governance. Menurut Griffin dalam Susiana dan Herawati tahun 2007, good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesi dalam berusaha atau berkarya. Selanjutnya teori yang keempat, laporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia IAI tahun 2002 dalam PSAK nomor 1 mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya, bab 2, 2.2, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Widya Arumningtyas dengan judul yang diambil adalah Independensi, Kompetensi, Pengalaman Kerja, dan Do Professional Care. Pengaruhnya terhadap kualitas audit yang dimoderasi dengan etika profesi. Studi empiris pada kantor akuntan publik se-Jawa Tengah dan DIY yang menggunakan metode kuantitatif.
Penelitian terdahulu yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ranti Sulastri, Kofiuddin Mukhlis, Indang Nurodin. Dengan judul yang diambil adalah pengaruh independensi dan kompetensi audit internal terhadap kualitas laporan audit internal pada RSUD Jampangkulang Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya, di bab 2, 2.3 membahas tentang pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu pengaruh independensi terhadap laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah H1 sama dengan independensi berpengaruh terhadap laporan keuangan. Untuk yang kedua, pengaruh kualitas audit terhadap laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah H2 sama dengan terdapat pengaruh dari kualitas audit terhadap laporan keuangan. Selanjutnya untuk yang ketiga, pengaruh corporate governance terhadap laporan keuangan. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap laporan keuangan. Berdasarkan rangkaian penjelasan di atas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan dalam penelitian yaitu H3 sama dengan terdapat pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap laporan keuangan. Selanjutnya 2.4 kerangka pemikiran. Penelitian ini menganalisis pengaruh independensi, kualitas audit, dan corporate governance terhadap laporan keuangan. Rangka pemikiran diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, independensi menunjukkan sikap bebas yang diharapkan dari seorang auditor dan tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak manapun dalam pelaksanaan tugasnya sehingga tidak merugikan pihak manapun. Yang selanjutnya, kualitas audit menunjukkan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntansi publik atau SPAP dan standar pengauditan. Yang ketiga, corporate governance dapat dijadikan pedoman sebagai pengawasan secara efektif agar dapat tercipta mekanisme kerja yang baik. Maka dengan menerapkan independensi, kualitas audit, dan corporate governance dengan baik, akan menghasilkan laporan keuangan dan kualitas audit yang baik juga. Bab 3 metode penelitian. 3.1 desain penelitian. Dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang diambil yaitu pengaruh independensi, kualitas audit, dan corporate governance terhadap laporan keuangan. Maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama variabel independensi atau X1. Variabel yang kedua, kualitas audit atau X2. Selanjutnya, corporate governance atau X3. Dan kualitas laporan keuangan, yaitu variabel Y. 3.2, operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel ini sangat penting untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam konsep dimensi dan indikator. Tujuannya untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar dan sesuai dengan judul penelitian. Maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah yang pertama, variabel independensi atau X. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, yang merupakan variabel independen adalah independensi, kualitas audit, dan corporate governance, yaitu keahlian profesional auditor dalam memberikan informasi yang dapat diandalkan, dipercaya, dan komponen etika auditor dalam mengukur tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas suatu perusahaan. Yang kedua, variabel dependen atau Y. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam hal ini yang merupakan variabel terkait adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang mendukung informasi faktual dan akurat tentang kinerja perusahaan yang biasanya mencakup satu kurun waktu tertentu.
3.3 Populasi dan sampel. Populasi yang akan menjadi objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Pengambilan waktu tersebut dilakukan guna melihat konsistensi hasil penelitian dari tahun sebelumnya. Lalu untuk penentuan sampel, teknik sampling yang dipergunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampling berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti perusahaan yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Lalu perusahaan tersebut memiliki total aset sebesar 500 miliar rupiah. Dan juga perusahaan yang menampilkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Yang terakhir, perusahaan yang memiliki data lengkap untuk penelitian. 3.4 Jenis dan sumber data. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan laporan keuangan yang dipublish pada tahun 2015 sampai 2019. 3.5 Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan dokumentasi, yaitu dengan mencari data langsung dari catatan-catatan atau laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian ini meliputi laporan keuangan yang telah dipublikasikan selama tahun 2015 sampai 2019. 3.6 Metode analisis data. Yang pertama, menggunakan pengujian statistik deskriptif. Metode analisis ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan mengenai indikator-indikator dalam variabel yang ada. Yang kedua, menggunakan pengujian asumsi-asumsi klasik. Pengujian asumsi ini bertujuan untuk memperoleh hasil regresi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dari pengujian tersebut adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolenialitas, dan uji heterorekadastitas. 3.7 Metode pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara laporan keuangan atau variabel dependen dengan independensi kualitas audit dan governance sebagai variabel yang mempengaruhi atau variabel independen. Berikut ini adalah persamaannya. Di sini diketahui Y adalah laporan keuangan, A adalah konstansa, X1 adalah independensi, X2-nya kualitas audit, untuk X3 corporate governance, dan B1 sampai B3 adalah koefisien regresi masing-masing variabel. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.